Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratul mukarram wal muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, para kiai, para haji, para sesepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih dilimpahkan nikmat dan rahmat sehingga kita bisa istiqomah ngaji berjamaah dan menjadikan itu sebagai asbab kita husnul khatimah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada awalnya kita sama-sama berdoa, Rabbana taqabbal minna jami'a amalina shalihat alladzi qad amilna fi syahr Ramadan. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal-amalan kita pada bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada kesucian, kepada kemenangan yang harus kita jaga. Bahwasanya amal-amal ibadah kita pada bulan Ramadan harus kita senantiasa jaga. Paling tidak yang tadinya ketika bulan Ramadan bisa khatam sekali, ada yang bisa khatam 5 kali, sehari bisa 2 juz, bisa 3 juz. Maka selepas Ramadan paling tidak minimal tetap konsisten untuk baca Al-Quran tadi. Jangan sampai menjadi amalan ibadah yang bukan amalan yang Allah sukai. Sebagaimana sabda Nabi, habul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang Allah cintai adalah yang kontinu, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Karena bulan Ramadan itu luar biasa, bulan yang Allah berikan buat kita bonus, maka di dalamnya Allah mudahkan kita untuk beribadah. Jadi kalau bahasa kitanya auranya, aura ibadah di Ramadan itu digampangkan sama Allah. Kenapa Allah mudahkan ketika bulan Ramadan kita gampang sekali, nikmat sekali beribadah bulan Ramadan? Karena salah satu sebabnya adalah setan-setan Allah belenggu. Jadi tidak ada yang mengganggu kita, yang menggoda kita, nggak ada, kecuali diri kita sendiri. Sesungguhnya musuh manusia itu ada 2, yaitu dirinya sendiri, hawa nafsunya, yang kedua adalah setan. Ya. Maka ketika bulan Ramadan Allah ingin melatih kita supaya bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ketika di luar Ramadan musuh kita jadi 2, setan dan hawa nafsu. Kenapa jadikan musuh hawa nafsu? Inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ada santri yang nanya, kenapa setiap amal kita berniat untuk melakukan kebaikan harus diulang-ulang? Katakanlah 3 hari pengen sholat duha, maka dilatih pertama 3 hari dulu, kemudian nambah 7 hari, kemudian nambah lagi sampai 40 hari terus. Karena tadi setiap kebaikan yang kita kerjakan harus dilakukan berulang kali untuk mendidik
hawa nafsu kita. Tapi setiap perbuatan buruk gak usah dilatih. Dia akan lancar sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita ada hawa nafsu tadi. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Nah, ketika Ramadan Allah pengen kita melatih mengendalikan hawa nafsu kita sehingga terarah. Selepas Ramadan, mudah-mudahan dengan latihan sebulan tadi kita bisa mengarahkan terus. Dan sampai selepas Ramadan kayak seolah-olah bebas merdeka gitu. Ramadan sehat, gula darah, kolesterol, asam urat turun, selepas Ramadan naik lagi. Wah, ada repot lagi udah. Makanya Rasulullah bersabda, ya, untuk menjaga Ramadan tetap berjalan, yaitu dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Maka seolah-olah dia puasa selama setahun penuh. Tujuannya untuk supaya tidak lepas. Ditambah lagi sunnah-sunnah yang lain. Puasa Senin Kemisnya. Ternyata ingin supaya kita tuh tetap bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita kuat dari mana? Sumbernya dari makanan yang kita makan. Dan setan itu mengalir dalam tubuh kita majrid dam, sebagaimana aliran darah kita. Maka dengan puasa membatasi. Kemudian kita berharap mudah-mudahan terus. Maka Rasulullah bersabda supaya kita tetap menjadi golongan orang-orang yang dirindukan surga. Rasulullah bersabda, al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu rindu, kangen terhadap 4 orang golongan. 4 golongan orang itu yang dikangeni, dirindukan surga. Yang pertama adalah talil Quran. Golongan pertama orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, terserah pemahamannya bagaimana. Mau baca Quran harfiah, ngaji terus, punya waktu untuk ngaji Quran, mendawamkan ngaji Quran. Ya, paling tidak sehari sehalaman, atau tidak maksimalnya bisa sehari 1 juz kalau punya waktu banyak, dan seterusnya. Kemudian naik, maksudnya naik, selain membaca Quran, paling ketiga berusaha untuk menghafal Quran. Boro-boro ngapal, macane bae masih lekak-lekuk. Maka tidak boleh menghafal Quran kalau bacaannya masih lekak-lekuk, masih belum beres. Bukannya mendapatkan syafaat, malah mendapatkan dosa. Tetapi orang yang baca Quran lancar bersama para malaikat dan para nabi, derajatnya sama. Tapi orang yang baca Quran wa yatata'u, dia kesusahan membaca Qurannya, lekak-lekuk membacanya, tapi tetap pengen ngaji, maka bagi dia 2 pahala. Nah, di sini ada untuk meningkatkan. Jadi ada tahsinul Quran, ada tahfizul Quran. Yang tahsin berusaha memperbagus bacaan. Yang tahfiz sudah lancar bacanya, sudah betul ininya. Kemudian naik berusaha menghafal Quran. Ya paling enggak juz amma lah hafal. Kalau enggak juz apa enggak hafal, yang paling tidak ketika keluar disuruh jadi imam bisa bacanya. Jangan sampai hafalnya cuman kulhu sama kuliah saja. Tapi nggak apa-apa sih, lumayan. Dalam dirinya berarti ada hafalan Quran. Paling tidak
minimal tabarok hafal. Kenapa saya katakan minimal tabarok hafal? Karena sebagai penjaga diri kita. Dalam hadis Nabi dijelaskan, seorang hamba yang hafal surat tabarok, ketika di kuburan, surat tadi akan menjadi tameng buat kita. Ya protes sama Allah, ya Allah, saya dihafal sama hamba ini. Di dalam dirinya ada saya. Dan saya ini adalah merupakan kalamullah. Masa enggak ada pengaruhnya buat hamba ini? Maka menjadi tameng buat kita. Dengan menghafal tabarok. Golongan yang kedua adalah hafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya, menjaga mulutnya, baik selama Ramadan ataupun setelah Ramadan terus dibaca Qur'annya. Kedua, dijaga lidahnya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Apalagi kata-kata tadi menyinggung, menyakiti perasaan orang lain. Golongan yang ketiga, wa it'amul ji'an. Golongan orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar, yang senang sedekah. Yang terakhir, golongan terakhir adalah washaimi Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang satu lewat, yang tiga terus kita laksanakan. Hafizul lisan, ta'lil Quran, wa it'amul ji'an. Agar nilai Ramadannya tetap lancar, pahalanya terus. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan pada bulan Ramadan yang tahun depan. Dan kita berusaha untuk tidak menjadikan amalan-amalan ibadah kita sebagai sebatas ritual saja. Kayak sholat nih, sholat kita, Allah sudah berfirman, as-sholatu tanhal fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya dilaksanakan dengan betul-betul. Karena dalam sholat itu ada ajaran-ajaran, didikan-didikan dari Allah supaya kita pertama menjadi hamba yang jujur. Dengan sholat Allah pengen kita jadi hamba yang jujur. Sholat mau sendiri maupun jamaah tetap jumlahnya segitu, Pak. Sholat subuh kita berjamaah ya, sholatnya jumlahnya dua rakaat. Sendirian juga sholat subuhnya dua rakaat. Zuhur 4 rakaat ya tetap 4 rakaat. Mau jamaah mau sendiri, lagi capek-capek ini, mumpung ada yang lihat. Sholat subuhnya, sholat zuhurnya 2 rakaat saja, nggak ada. Tidak ada yang berani. Jadi hamba yang jujur. Kalau sholatnya terterap pada diri setiap muslim, maka tidak ada yang korupsi. Tentram. Ya, mari kita ambil pelajaran pada negara tetangga kita yang lagi perang, negara Iran. Itu sama Barat, sama Amerika, sama Eropa, disanksi, diembargo selama 40 tahun, Pak. Dia nggak boleh jual, orang lain nggak boleh beli. Pokoknya diisolasi deh. Selama 40 tahun. Apakah mereka kelaparan? Enggak. Mereka mati? Enggak. Tapi justru dengan perang tadi malah membuat dunia tercengang. Selama di embargo, dia bisa bikin rudal yang luar biasa. Diklik di sini, saya akan meledakkan di sana. Diatur, diklik di sini, di sana meledak. Terbang rudalnya, kecepatannya sekian detik, sehingga Israel nggak bisa ngalang, nggak bisa mencegah. Nah, saking cepatnya rudalnya. Nah, kita Indonesia nggak di embargo, nggak di apa.
Yang nggak ada di kita apa Bapak Ibu? Iran itu ada satu lokasi yang paling panas di dunia. Namanya gurun di Iran, itu gurun yang paling panas. Dan masih termasuk dataran daerah Arab gitu. Banyak padang pasirnya. Kira-kira dia punya apa? Di Iran itu ternyata punya minyak saja. Minyak, punya gas. Kemarin saya lihat di orang yang travel, yang touring pakai motor, dia nyampe Iran, beli minyak di Iran 1 liter 500 perak. 1 liter 500 perak. Di kita akan naik katanya. Luar biasa. Karena mereka mengelola sendiri. Kekayaan yang mereka punya dikelola sendiri. Padahal sebelum tahun 1979, sebelum ada Ayatollah Khomeini berontak, itu masih dalam presidennya Reza Pahlavi, itu semua kekayaan Iran dikelola sama Inggris. Ya minyaknya, apanya. Ketika pemberontakan, kemudian berubah menjadi Republik Islam Iran, semua yang dikuasai asing dilepaskan, dikelola sendiri. Indonesia minyak punya, gas punya, nikel punya, emas ngayah ke bahasa kitanya itu. Di Papua itu, saya pernah ngobrol dengan purnawirawan yang pernah tugas di sana, itu baru lehernya saja katanya. Emas yang di Papua itu baru lehernya saja. Belum sampai ke bawah-bawahnya. Nikel punya, batu bara banyak. Tapi kenapa pemasukan negaranya 80% dari pajak? Kalau pajak berarti apa? Dari rakyat. Rakyat diperes untuk biayai negara. Seharusnya mereka malu, para pejabat tuh. Biaya mereka dari kita. Kalau kita nggak bayar pajak, dia mau makan gaji dari mana? Malah naik mobil mewah sebagai suatu tunjangan jabatannya, dikasih mobil rakyatnya mah. Padahal segalanya ada. Karena kita ini orang-orangnya, ibadah kita hanya sebatas ritual. Paham Pak? Oh ya. Sholat kita, puasa kita, zakat kita sebatas ritual saja. Bukan mendasari sampai ke dalam diri kita. Karena sebatas ritual udah selesai sudah. Wah itu yang sholat zuhur datang. Selesai sholat ya udah. Dagangan nipu orang lagi. Dagangannya nipu orang lagi. Kerjanya korupsi lagi. Zaman Pak Harto yang korupsi ya tidak ada yang korupsi. Beliau cerdas. Setiap dana yang masuk dibikin yayasan. Ada lagi yayasan Muslim Pancasila. Itu dana-dana yang Pak Harto kumpulkan dari para pengusaha-pengusaha, ditaruh di situ. Mereka wajib bayar iuran. Kemudian bikin yayasan Muslim Pancasila. Tujuannya apa? Bangun masjid-masjid di mana-mana. Jadi nggak ada istilah korupsi, itu nggak ada. Sampai bawah juga takut. Dan Iran luar biasa seperti itu. Walaupun isolasi, nggak boleh berteman, nggak boleh bertangga, tetap bisa mempertahankan diri karena semangat agamanya luar biasa. Takutnya sama Allah luar biasa tingginya dibanding sama negara-negara besar lain. Kita ambil pelajaran Arab Saudi dan sekitarnya. Mereka negara yang tingkat katakanlah agamanya besar. Dia menjaminkan keamanan negaranya dengan bekerja sama dengan orang kafir, dengan Amerika. Diizinkan Amerika bangun pangkalan di sana. Beli senjatanya dari Amerika. Supaya melindungi mereka dari musuh. Tapi kepada Allah nggak takut. Ketika perang Iran sama Amerika, maka Iran bilang, saya akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di wilayah Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, semuanya.
Tujuannya apa? Nyerang ke pangkalan Amerika, bukan negaranya, bukan negara Saudi. Hitungannya Arab Saudi beli pertahanan, beli senjata dari Amerika. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Tapi ternyata sekarang pas perang, dia beli dari Amerika untuk melindungi pangkalan Amerika, bukan negaranya sendiri. Mereka lebih takut pada Amerika ketimbang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya yang namanya tauhid ya benar harus mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita takuti, bukan makhluk yang lain. Ya, maka di sini di zaman yang sudah akhir ini tugas kita, kewajiban kita menjaga iman Islam kita, menjadikan ibadah kita kepada Allah terintegrasi, menyatu, ya. Sehingga bukan hanya sekedar ritual. Kalau sudah puasa sudah selesai, sudah. Harusnya terus mendekatkan diri pada Allah, terus menjaga iman Islamnya. Bukan sebatas ritual. Kita akan ngaji di pinggirannya nih, Pak. Kitabnya masih Risalah Mu'awanah. Selama ini kita ngaji di tengahnya, syarahnya. Kita akan ngaji di pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, maka setiap kita ngaji maupun kita tawassul berhadarat ngirim Fatihah, kenapa harus dimulai dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah mentaati perintah Allah. Idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Jika engkau membaca Quran, dalam Al-Quran Allah perintahkan fa idza qara'tal Qur'ana wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Maka jika engkau baca Quran fasta'iz billah, maka hendaklah engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung pada Allah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah, melaksanakan sunnah Nabi. Apa sunnahnya? Kul amrin ribarin la yabda'u bismillah wa aqta'u ajdar. Setiap urusan, setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan baca bismillah, maka perbuatan tadi tidak berkah atau tidak ada manfaatnya, manfaatnya sedikit. Apalagi baca Quran. Maka dapat dua nilai kita. Pertama, ketika baca Quran kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebagai bukti taat perintah Allah. Ketika baca Quran maka bacalah ta'awudz. Kemudian kedua, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebagai bukti mengikuti perintah Rasulullah SAW. Nah, ketika hadarat jangan sampai digabung. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti di hukum tajwid itu ada lagi bagaimana hukum membaca ta'awudz dan bismillah. Hendaknya dipisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim berhenti, kemudian wa bismillah, jangan digabung. Dalam Fatihah hukumnya wajib berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillah, karena bismillah merupakan ayat dari Fatihah. Tapi dalam surat lain boleh digabung dua-duanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Yasin, boleh. Dalam surat yang lain. Karena dua-duanya nilainya yang pertama, yang keduanya sunnah. Tapi kalau sudah Yasinnya itu sudah masuk ayat. Di dalam Fatihah harus berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu boleh. Jadi yang kedua adalah bismillah sebagai kita mengikuti perintah Rasulullah
memulai segala suatu perbuatan yang baik dengan membaca bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan semua kiai, semua ustadz, semua ulama ketika dia mau mengarang kitab atau menyusun atau akan menyampaikan sesuatu pasti mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, sungguh maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma'alamtana, kecuali apa yang Kau telah ajarkan pada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau zat yang maha alim dan zat yang maha bijaksana. Jadi semua ilmu yang kita dapat, semua ilmu yang kita peroleh datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita sebagai hamba mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Makanya ketika berdoa itu Rasulullah ajarkan, Allahumma anfa'na ma 'allamtana 'alimna ma yarzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, berilah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan pada kami, wa 'alimna ma yanfa'una, dan ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Ya, doanya seperti itu, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ilmu sihir juga semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya ceritakan malaikat Harut dan Marut, dua malaikat yang protes, katakan sama Allah, ya Allah, saya kok sama manusia kenapa ada yang begini? Karena kata Allah, dalam manusia ada hawa nafsunya. Maka Allah kasih, silakan. Dikasih malaikat tadi keinginan makan. Setelah makan, ternyata syahwatnya muncul. Dan dia punya ilmu tadi. Namanya malaikat Harut dan Marut, berubah jadi manusia, mengajarkan sihir. Dan semua santet apapun tidak akan mempan kepada orang tanpa izin dari Allah. Izin dengan ridho itu beda. Allah izinkan, belum tentu Allah ridhoi. Allah ridhoi pasti Allah izinkan. Segala macam yang buruk terjadi Allah izinkan. Segala perbuatan maksiat yang kita lakukan Allah izinkan, tapi Allah ridhoi apa enggak? Allah enggak ridhoi. Lalu ada yang bertanya, kalau kita berbuat dosa karena bisikan setan, karena dirayu sama setan, kenapa kita yang diadab sama Allah? Ada yang nanya begitu. Pak, kenapa ketika kita berbuat maksiat pada Allah, padahal dibisiki sama setan, kenapa yang diazab kita bukan setan? Karena fungsinya setan itu dalam diri kita sama kayak provokator, manas-manasin, kayak calo, Pak. Calo kalau kita ke terminal tuh mau naik bus, calo tuh ayo Brebes, ayo Tegal. Semarang. Kita yang mau ke Semarang emang pengen ke Semarang. Naik ke Semarang, yang bayar siapa? Calonnya mah turun. Naik sebentar doang, nyampe mana turun dia. Ya setan seperti itu. Karena kita yang menikmatinya. Menikmati maksiat dari kita. Maka kita yang dihukum sama Allah. Ketika di akhirat, di neraka, dalam Al-Quran sudah jelaskan. Iblis tuh, setan tuh sebelum diazab sama Allah, mereka setan itu berdiri di mimbar. Di tengah kobaran api, dia bilang sama manusia semua, la talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Inni akhafullah rabbal alamin. Sungguhnya saya juga takut sama Allah. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian janji yang benar, yang pasti terjadi.
dan saya janjikan kamu janji yang palsu, kata setan. Tapi kamu malah ikuti saya. Ada kan kasus-kasusnya banyak. Pengen sugih, pengen kaya, datang ke kuncen, datang ke pesugihan. Kaya enggak, Pak? Jadi kaya. Tapi setiap kekayaan yang diambil dari jalan setan, dia akan membutuhkan tumbal. Tapi kekayaan datang dari Allah, aman, tenang. Dia kata sedikit, berkah. Tidak ada maksiatan yang kita lakukan, kemudian setan dapat pahalanya, dapat dosanya. Enggak. Kita yang mendapatkan siksaannya. Karena tugas setan hanya bisik-bisiki saja. Kan itu udah takdir sama Allah. Udah takdir, bukan takdir itu, Pak. Maksiat yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, itu bukan takdir dari Allah. Itu murni, apa namanya? Kesalahan pilihan kita sendiri. Maka kita mendapatkan dosanya ketika maksiat, mendapat pahala ketika berbuat ketaatan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca Kifatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.